الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخر wajib IMB ngoten ya. Di Jakarta itu terus nek mboten enten IMB ini maksudnya digusur dibongkar ngoten ya. Dan itu mungkin ke depan bisa terjadi seperti itu. Maka supaya aset-aset NU ini aman, baik itu masjid, musola, apalagi madrasah yang di situ ada profitnya, ini monggo dalam proses itu mesti nanti akan ditanyakan tanahnya ini milik siapa, status tanahnya ini milik siapa. Bapaknya masjid musola statusnya ya itu tadi kita dijual lagi ini. Kalau milik itu aman, langsung proses diperhatiin sana bisa karena sejalan. Kalau masalahnya nanti kalau ketika kita ngurus MP yang masih atas nama perseorangan dan dia sudah almarhum seperti ini yang menjadi masalah. Itu masjid musola. Tapi kalau madrasah bagaimana? Kami mendapatkan informasi dari dinas pendidikan. Nah, kebetulan sekolah kami menghidup ke sana. Sekolah-sekolah yang dalam naungan dinas pendidikan kabupaten yang tidak punya IMB, maka ijobnya tidak tidak diperpanjang, nggak bisa diperpanjang ijobnya. Sumbangan-sumbangan macam-macam dari sekolah yang tidak mempunyai IMB jadi masalah. Hari ini harus punya NIB, kemudian izin lokasi. Suatu saat mesti akan berlaku IMB di madrasah. Jadi ketika di dinas seperti itu, saya yakin ke depan kalau penataan di Kementerian Agama itu betul-betul getol, madrasah wajib IMB. Maka mau tidak mau, nyuwun saya, ketika ada madrasah yang tanahnya adalah tanah Nahdlatul Ulama NU, kemudian pengelolaan di atasnya yayasan. Padahal Museum Nadir itu kan ada 3. Dari undang-undang ini pasal 9 nadirnya itu nadir perseorangan, nadir organisasi, nadir badan hukum. Jadi akan menjadi rancu. Wakif menyerahkan pengelolaan pengembangan tanah ke nadir Nahdlatul Ulama yang berbadan hukum. Ternyata di atasnya administrasi dan lain sebagainya dilakukan oleh sama-sama badan hukum, yayasan. Maka ini ketika yayasan mengajukan pergi untuk IMB mesti tertolak. Mengapa? Karena antara yang mengelola tanah di atasnya ini yayasan, ternyata tanahnya tanah milik orang lain. Ini tadi masalah. Nah itulah yang kemarin yang disini kemarin tadi disini oleh Bapak Ketua terjadi di wilayah tadi. Saya sebagai nadir kemarin yang kebetulan pada waktu ikat wakaf saya tanda tangan sebagai sekretaris, saya menghibahkan tanahnya NU ke yayasan bla bla bla. Itu akte notarisnya asli. Ketika saya dijamin oleh Badan Wakaf Indonesia Pak Luhu, kemudian aset ikut, kalau gimana toleh? Aku kapan menghadap ke notaris? Saya sampaikan pada koci notaris kejiwaan ini.
proses NU menghibahkan tanah NU ke yayasan dalam rangka ngurus YB sekolah. Jadi tanahnya milik NU, di atasnya didirikan sekolahan, sekelola sekolahan berbadan hukum lain. Ini masalah apa? Masalah. Jadi supaya tidak terjadi hal itulah, maka hari ini pertemuan masalah perwakafan itu dilakukan pada sore hari. Jangan sampai terulang kembali. Kemarin ketika saya panggil, saya hanya membuat dua alternatif: dibatalkan wakaf hibah NU itu, karena benda wakaf itu tidak bisa dijual, dihibahkan, diwaris dan sebagainya. Boleh sakit. Kok dilarang saya menghibahkan tanah wakaf ke yayasan dalam rangka untuk mengurus INU. Sampai batalkan atau saya pidanakan? Ya akhirnya dibatalkan. Karena memang di situ ada unsur pemalsuan. Oleh karena itu, informasi ini sekaligus memberikan pemahaman bagi kita untuk mengarah ke sana. Sekali lagi, saya yakin, aku yakin ke depan madrasah harus ada IND. Kalau tidak ada IND, mungkin hijaunya di backlist atau bagaimana lah. Itu nanti arahnya ke depan seperti itu. Karena di dinas pendidikan sudah mulai. Hari ini NIB wajib, izin lokasi wajib. Ini kan dua persyaratan untuk menuju NIB. Maka sekali lagi, ketika terjadi hal seperti ini, harapan kami, meskipun ada omongan begini, itulah tanah NU, sekelola kan yayasan. Ya nek umpamanya yayasan memberikan kepada NU, coba bangunan ini sampai ganti. Nek dibalik, umpamanya ranah hukum misalnya, bangunannya gawon, tanahnya tak cukup. Itu yang disampaikan ketua aset yang ada di kabupaten itu. Kalau masalah terjadi di hukum, ini tanah NU. Dukure sanggup, kamu. Itu yang mau apa yang disampaikan, ini yang menang adalah yang punya. Maka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikembalikan kembali ke asal muasal tanah itu milik siapa. Jangan sampai di situ sudah milik badan hukum NU, tapi yang kelola tanah itu badan hukumnya yang lain, dipakai oleh yayasan. Itu bonus saya. Makanya di sekolah-sekolah yang ada ini yang profit ya. Kalau masjid musola sih itu tadi yang sudah saya sampaikan. Maka ada solusinya ketika tanah itu milik wakaf NU yang di atasnya sudah berdiri dan sudah lama berdiri dan sebagainya, maka diharapkan ada win-win solution ya dibalik menjadi badan pelaksana badan pelaksana madrasah, badan pelaksana madrasah. Tapi ini hanya sebuah harapan atau dorongan. Jangan sampai terjadi permasalahan ke depan gara-gara INB nggak bisa kelar, hijaunya sudah menjadi masalah dan sebagainya, gara-gara INB-nya antara tangannya nggak match dengan yang mengajukan ke dinas permukiman Perkim. Jadi harapannya adalah kalau bisa tanah-tanah yang memang sudah milik itu kita kembalikan hasilnya. Jadi kita kembalikan hasilnya dengan dilaksanakan yang seindah-indahnya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Caranya mungkin yayasan ini sementara dibubarkan atau bagaimana bentuknya terserah. Kemudian badan pelaksananya orang-orangnya sama. Jadi yayasannya masuk di badan pelaksana itu diantaranya solusinya, dan mungkin nanti di dalam pertanyaan tanya jawab bisa dipertajam oleh ketua. Para bapak
Itu beberapa yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi perlindungan bagi kita demi kebaikan kita ke depan. Terima kasih, mohon maaf, nanti kita lanjut di tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sosialisasi dari lembaga wakaf yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Husaini. Waktu sholat maghrib kurang 40 menit di waktu yang harus kita berhitung. Acaranya ini di tiga sosialisasi Bapak Haji Salim selaku Wazisnu. Selanjutnya dari panitia hall Harla Bapak Dr. Haji Abdul Wahid. Selanjutnya mungkin perkenalan dari selanjutnya untuk Haji Salim sosialisasi Haji kami berikan waktu 10 menit. Supaya apa? Supaya mengamankan daripada amaliyahnya sehari-hari. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain kalau masih ada, ya Pak Fadol, ya Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan ini berkaitan dengan wakaf. Pada draft ya, pada draft untuk mengurus wakaf di kantor urusan agama itu harus adanya surat waris dan mengetahui kecamatan. Memang rata-rata tanah untuk musola masjid itu kan dari orang-orang dulu, namanya itu orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu musola, apakah itu masjid? Jarang yang orang yang jual langsung dibayarkan itu ada. Yang tak alami juga disepakati. Yang menjadi kesulitan saya untuk mendapatkan wakaf waris itu desa itu becahnya itu tinggi. Padahal secara paling umum itu tidak ada aturan harus kena 3 juta, 2 juta, 2,5 kan gitu. Kiranya pengurus ini mengadakan respon itulah melalui camat ke desa-desa kalau memang waris ini untuk wakaf mohon digratiskan. Nah ini sekedar dari saya masukan dan juga ini si camat saya rahmatan itu sulit sekali cara mengeluarkan yang namanya surat waris. Ini supaya didorong bahwasanya di desa saya itu kemarin 2 kali berkaitan dengan surat waris yang mengetahui kecamatan dan juga mohon inisiatifnya untuk surat waris ini digratiskan ada MOU. Mohon kiranya ini ada perkembangan dari pengurus. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bila ada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai surya dan pengurus tertinggi yang kula muliakan. Singkat waktu di Sumo kali niku untuk Masjid Al-Irsyad wakafnya wakaf NU tapi lagunya masih lama zaman Kiai Abdul Rozi dan semuanya sudah wafat. Kemudian untuk madrasah itu juga wakaf NU yang tertulis orang perorangan masih ada 1 yang hidup. Nah, untuk yang Masjid Al-Irsyad tadi Bapak Ketua LWP Cadi mengatakan itu
adalah peraturan yang lama, maka nanti harus diubah menjadi bentuk nadir yang baru, pembaruan nadir ya, yang di situ nanti ada tertulis nadir GIU MBC Endo Jambi. Nah, kami ingin konfirmasi apakah kalau sudah wafat semua itu, maka prosesnya harus awal lagi, dimulai dari proses pergantian nadir. Setelah itu kemudian dapat SK dari BRI, kemudian ahli waris dari wakif yang sudah wafat itu nanti semuanya harus ke KUA untuk ikrar lagi, kemudian terbit akta ikrar wakaf, kemudian harus ditambahkan lagi langkahnya, yaitu mengubah atau mengganti sertifikat yang lama menjadi sertifikat yang baru, sehingga nanti harus ada 3 langkah ya. Pergantian nadir di BRI, kemudian ikrar wakaf lagi di KUA, kemudian perubahan tulisan di sertifikat yang baru. Itu kalau yang nadir-nadirnya sudah wafat semua, mohon penjelasan lebih jauh dari Bapak Kuseri. Kemudian untuk yang namanya di sertifikat itu masih ada 1 orang, apakah itu nanti cukup 2 langkah saja, yaitu kembali ikrar ke KUA, kemudian nanti juga ganti sertifikat baru. Terima kasih, mohon konfirmasi lebih jauh terkait dengan 2 kasus, yang satu semuanya wafat, yang satu masih ada nadir yang hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, mohon dijawab oleh Bapak Kiai Kuseri. Terima kasih. Yang jelas KUA adalah kantor data. Untuk pelaksanaan AIW otomatis semua data harus match. Kalau memang sertifikat hak milik ada itu lebih mudah. Tapi kalau masih petok dan sebagainya, ketika namanya A tapi semuanya sudah ada, ya tetap ahli waris itu muncul. Itu harus disampaikan dengan surat kronologi riwayat tanah. Bla milik siapa, dan ini nanti kalau memang dia betul-betul ahli warisnya harus dikuatkan dengan surat keterangan ahli waris. Beliau di desa dan mengetahui oleh camat. Untuk masalah biaya di KUA gratis, AIW gratis. Urusan di desa gak tahu. Kalau AIW gratis. Kemudian kalau tadi urusan turban, ya alhamdulillah ini urusan beliau-beliau, kita ngikuti mawon. Kalau memang ada turban mungkin 24, 3, 4 desa dijadikan 1, mungkin lebih cepat. Untuk masalah yang terkait di Nyamplung tadi, Sumbongali, kalau nadir 5 orang itu 1 masih ada, ya 1 itu yang menyerahkan ke NU. Yang selama ini kami sudah proses, ya proses dari awal, tetap dari awal. Jadi beliau menyerahkan, setelah itu menyerahkan ya persis seperti orang mengikrarkan awal itu. Yang selama ini kita sudah laksanakan seperti itu. Jadi ketika ada 1 orang itu menyerahkan, otomatis persuratan dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah ada. Kemudian kalau nadirnya yang 5 orang tadi tidak ada, maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ini ada kalau 3-5 orang ini tidak ada, maka dikembalikan kepada ahli waris. Kalau wakifnya tidak ada, maka ahli waris itu yang memproses untuk menunjuk siapa nadir yang ditunjuk. Kalau ahli warisnya menunjuk ke NU, ya proses mulai awal lagi. Ketika ahli warisnya tidak ada sama sekali, digolek boten enten,
dan di situ ada saksi bahwa tanah itu betul-betul tanah wakaf, itu nanti ada APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Nanti kepala desa yang ikrar wakaf. Jadi kepala desanya sebagai wakifnya atas nama masyarakat. Disebut APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Iya, baru. Sertifikatnya baru. Jadi ketika AIW sudah mulai jalan lagi, maka sertifikat yang sudah ada itu nanti dikembalikan ke BPN, kemudian muncul sertifikat langsung nama Ceki Nahdlatul Ulama. Jadi nyuwun sewu, kalau nazir 5 orang seperti ini kesemuanya kok meninggal, maka ini harus ketika dikembalikan diserahkan kepada NU misalnya, ini harus diganti. Maka sertifikat yang sudah ada itu sudah dianggap tidak berlaku. Gitu. Jadi harus ini lagi, kemudian proses ke sertifikat tanah wakaf Ceki Nahdlatul Ulama. Sama dengan ketika kalau seumpamanya 5 orang ini tadi disampaikan oleh Pak Dokter hanya satu yang ada, padahal nazir itu ada 5, yang 4 meninggal. Ini sebenarnya sertifikatnya sudah nggak jalan, sudah nggak berlaku. Mengapa? Karena yang diserahkan 5 orang, 4 meninggal, yang 1 masih ada. Maka 1 ini sudah dengan sendirinya sertifikat itu sudah nggak terpakai. Harus proses lagi, ditunjuk lagi 5 orang lagi, proses AIW lagi, kemudian proses perubahan sertifikat wakaf atas 5 orang nazir yang baru tadi. Itu kelemahan dari nazir perseorangan. Tapi kalau nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama yang hari ini ada 5 orang, termasuk Pak Imam Sultoni, Pak Rohani, saya dan sebagainya, ini sudah berganti 4 tahun yang akan datang sudah berganti orangnya lain, tapi karena di situ Ceki Nahdlatul Ulama meskipun orangnya ganti, sertifikatnya masih berlaku. Mengapa? Karena di situ disebut sertifikat Nahdlatul Ulama, tidak menyebutkan orang. Tapi kalau perorangan 5 yang ditunjuk, 4 tidak ada, hanya tinggal 1, dengan sendirinya harus penambahan nazir menjadi 5 orang lagi. Maka nama-nama yang sudah beda ini harus berproses oleh awal lagi untuk mengganti sertifikat yang baru dengan 5 orang yang maka ini harus disampaikan kepada masyarakat yang semuanya kita paham ini adalah hijau. Maka kalau bisa dikembalikan atau diserahkan ke NU. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Inuddin itu kan salah satu diantaranya kasus yang ada di ini Ngapel Sari. Ngapel Sari itu rata-rata nazirnya adalah nazir desa. Memang dulu bahasanya nazir desa, tapi sekarang nazir desa tidak ada, semuanya dikembalikan kepada nazir perseorangan. Nah ini kalau orang-orang yang tertulis itu sudah meninggal, ini yang menjadi masalah. Terima kasih. Maghrib di mana singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Langsung saja pokok masalah. Terus terang di masjid kami masalah sertifikat itu sudah yang lama, yang seperti ini, persis seperti ini. Dan ini pernah diambil sama Pak Huda, ya diambil sama Pak Huda, mana yang asli? Dulu saya kasih yang fotokopi, saya mana yang asli saya kasihkan. Terus saya kasihkan sampai sekarang kok tidak ada penduduk data, itu maksudnya. Ya, dan sampai sekarang ini saya belum maksud saya sertifikatnya itu masih belum tahu. Walaupun tidak aslinya, saya minta istilahnya itu yang fotokopi aja. Dan tujuan takmir, kan takmir itu mau melebarkan sayapnya, istilahnya beli lagi tanah itu ditambah dijadikan 1, kan ada 2 tok B sekarang. So yang 1 itu ada beli dan yang 1 dikasihkan.
Ini saya mohon kira-kira kemana kita mencari sertifikat yang seperti itu, yang seperti ini tapi sudah diproses sebetulnya, sudah diproses sama Pak Huda. Saya tanya sama Pak Huda di mana? Katanya di waktu itu Pak Soleh Kosim. Saya tanya Pak Soleh Kosim, ya masih belum tahu. Dan tolong ini dibantu untuk kira-kira di mana sertifikat di Masjid Candi yang Jaltona Darussalam. Dan tujuan saya kalau sudah ketemu itu saya tambahkan sekaligus masalah tanahnya itu biar jadi satu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk urusan Pak Huda, Pak Huda untuk yang kedua ada penambahan tanah. Itu yang penambahan tanah itu saja diproses, Pak. Jadi nanti akan muncul dua sertifikat, sertifikat wakaf yang lama, kemudian proses AIW, kemudian proses sertifikat. Nah, maka akan muncul masjid itu akan menjadi dua sertifikat. Sama dengan Masjid Al-Abror itu 3 sertifikat, ada 3 tanah. Kalau nanti sertifikat lama ada, sertifikat baru ada, akan digabung. Monggo, itu urusan pertanahan. Informasinya sakit. Cuma buat apa? Teteh biaya. Toh sama-sama miliknya masjid, jenengan kan gitu. Itu sakit digabungkan, cuma itu wilayahnya BPR. Yang saya pahami, insya Allah sakit. Cuma buat apa? Gitu loh. Karena yang jelas tambah biaya. Untuk tanah yang sertifikat yang lama itu monggo konfirmasi lagi. Karena Nyun Sewu dengan adanya ketua BPN yang baru ini, sertifikat yang dulu yang sudah menjadi masalah beberapa tahun yang lalu itu alhamdulillah ini sudah informasinya sudah proses. Yang kasus beberapa tahun yang lalu zamannya di tahun 90-an atau kalau nggak salah. Tapi arsip yang fotokopi ada berarti aman gitu. Nanti kalau nggak ada otomatis duplikatnya gampang gitu lagi. Terus Bapak Kiai, Bapak para saudara, bila ingin lebih lanjut memang acara wakaf itu di mana-mana masih belum tuntas. Ya, masih ada berkelanjutan. Nanti kalau situasi mengizinkan ada turba. Acara terakhir yaitu doa dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Rohim.